Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan 4 putusan dugaan pelanggaran kode etik atas 9 hakim konstitusi dalam perkara nomor 90 soal batas minimal usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pendahuluan 4 laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Hakim Konstitusi Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang etika administrasi negara. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, kami izin mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Namaku Murizal Farudin dengan NIM akhir 081. Halo, namaku Farah Lutfi Anissa, NIM akhir 093. Halo teman-teman, namaku Afiatur Rofikasari dengan NIM akhir 055. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Snawati dengan NIM akhir 085. Halo, aku Sewarna Dewi dengan NIM 062. Nah, itu tadi perkenalan dari teman-teman kita nih. Oke, sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita kali ini, aku ingin tanya nih pada teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kabar baik semua ya teman-teman. Saya juga baik-baik saja sebenarnya. Tanpa basa-basi kita langsung aja di diskusi. Kita kan akhir-akhir ini sudah mempelajari tentang bagaimana etika administrasi publik kita bahas di mata kuliah etika. Nah, kira-kira apa sih topik-topik terbaru kali ini yang mungkin teman-teman tahu tentang etika? Menegaskan aja, mungkin kali ini kita akan membahas tentang perilaku etika, pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Oh, Anwar Usman yang kemarin menetapkan atau mengubah undang-undang yang sebelumnya batas usia pencalonan iya. wakil presiden itu harusnya 40 tahun diganti menjadi 35 tahun dengan syarat pernah memimpin atau sedang memimpin pernah menjabat sebagai kepala daerah ya, itu atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, keputusan itu menjadi isu publik karena dianggap melanggar kode etik loh. Oh, oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang kasus Anwar Usman sendiri, aku boleh tahu nggak apa sih latar belakang dari kasus tersebut? Nah, latar belakang dari kasus ini karena terdapat perbedaan keputusan dari keputusan sebelumnya dengan keputusan yang sekarang karena mengenai pencalonan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Nah, sebagai apa yang dicalonkan itu Gibran Rakabuming Raka itu kan dianggap sebagai keponakannya Anwar Usman. Nah, itu dicalonkan sebagai wakil presiden. Nah, itu menjadi isu di publik karena dianggap itu udah melanggar kode etik loh. Oh, seperti itu ya. Kalau dari Widya sendiri? Jadi gini kan seperti yang dibahas sama Afiatul lah, itu kan adanya perubahan undang-undang tentang syarat batas usia calon presiden wakil presiden yang mana seharusnya itu 40 tahun menjadi 35 tahun dengan syarat pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Di situ dianggap melanggar kode etik hakim konstitusi karena Anwar Usman sendiri itu memiliki hubungan dengan presiden, Kayak hubungan kekerabatan dengan presiden yang saat itu sedang menjabat yaitu Pak Jokowi, yang mana dengan dirubahnya syarat itu memungkinkan untuk putra Pak Jokowi sekaligus keponakan dari Anwar Usman ini untuk maju mencalonkan diri. Itu kan bisa jadi sebuah nepotisme dan melanggar kode etik Anwar Usman sebagai hakim konstitusi kan. Nah, itu mendapatkan banyak pro kontra dari publik gitu. Wah, seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi itu Pak Anwar Usman itu memberikan sebuah peluang lah ya bagi kerabatnya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Iya, betul. Nah, di dalam kasus tersebut sebenarnya
kan kita juga belajar tentang etika administrasi publik ya. Kalau dari Farah sendiri, ada beberapa poin apa aja sih yang dilanggar dari kasus Pak Anwar Usman itu sendiri? Kalau yang aku tahu ya, Pak Anwar Usman ini dari analisis pembahasan teori etika administrasi negara, Pak Anwar Usman udah melanggar integritas profesional, terus akuntabilitas dalam pelayanan publik, ketidakberpihakan, intervensi, independensi, dan pelanggaran terhadap fungsi lembaga. Banyak banget lah yang dilanggar sama Pak Anwar Usman ini. Oh, cukup banyak ya teman-teman yang dilanggar. Terkait pelanggaran tersebut itu sebenarnya dampak dari adanya lembaga itu seperti apa kalau boleh tahu? Mbak siapa namanya? Mbak Selona. Dampak dari dampak yang didapatkan lembaga dari adanya isu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Tentunya masyarakat jadi kurang percaya ya terhadap lembaga tersebut gitu. Ada menurunnya kepercayaan publik terhadap Kurang Mahkamah Konstitusi. Oh iya, terjadi suatu apa ya, kayak kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja yang terjadi pada itu. Nah, itu kan kasusnya sudah mencuat. Nah, dari Pak Anwar Usman sendiri itu ada konsekuensi tersendiri nggak sih atas apa yang telah dia lakukan? Lebih ke publik itu marahnya kayak Anwar Usman itu kan sudah melakukan pelanggaran kode etik yang sudah jelas terlihat, kan semua orang bisa tahu. Tapi itu Anwar Usman tidak dengan sadar diri mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Gitu. Jadi kan seharusnya dia kesadaran diri kayak saya tuh sudah melanggar kode etik, saya juga harusnya kayak mundur lah dari jabatannya itu, tapi dia tuh nggak mundur. Terus akhirnya kan kayak akhirnya mundur lah sih, ada sidang atau apa itu kan. Berarti sebelum itu dia nggak mengakui setelahnya? Enggak, dia masih ada pembelaan kalau nggak salah itu. Dia tetap berpegang teguh terhadap prinsip sebagai hakim konstitusi. Dia merasa dia tidak melanggar apapun gitu. Dia masih ada defense, masih ada pembelaan. Berarti masih membela sama keputusannya yang tadi? Iya, dia masih membela. Bahwa keputusannya itu sudah dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang benar. Tapi pada akhirnya Pak Anwar Usman sendiri itu diberhentikan atau memang dipecat atau mengundurkan diri? Oh, tidak salah itu. Diberhentikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Oh iya. Oke teman-teman, ini kan topik yang sangat menarik. Apalagi kita itu sebagai mahasiswa ilmu administrasi negara yang mempelajari tentang etika administrasi publik. Dan di sini kita mempelajari tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Terus tadi kan udah disebutin sama Farah 4 prinsip yang dilanggar oleh Anwar Usman. Jadi di sini kita akan menjelaskan menjelaskan tentang 4 prinsip itu tadi. Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Aku dulu nih. Oke, dimulai dari Rizal dulu. Baik, dari aku dulu nih ya. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Farah tadi, yang pertama yaitu integritas dan profesionalisme. Di sini Anwar Usman itu melanggar tentang integritas dan profesionalisme karena kenapa beliau ini tidak mengundurkan diri dari pengambilan keputusan terkait pencalonan wakil presiden yang telah dia lakukan kemarin. Dan itu yang menyebabkan apa ya, profesional dan juga integritasnya itu patut dipertanyakan karena hal itu tuh tidak mencerminkan bahwasanya untuk menjaga sebuah netralitas dan objektivitas dari seorang pemimpin lembaga peradilan tinggi tersebut. Nah, di dalam konteks etika administrasi negara ini, suatu integritas dan profesionalisme itu adalah fondasi paling penting bagi setiap pejabat publik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja-kinerja yang sudah diberikan kepada publik itu sendiri. Itu dari aku. Oke sih, kita bisa lanjut ke Farah. Bisa dijelaskan yang kedua itu apa? Tadi yang kedua aku sempat
nyebutin tentang teori ketidakberpihakan yang terbukti dilakukan oleh Anwar Usman, menunjukkan bahwa ia tidak mampu memisahkan antara urusan pribadi dengan tanggung jawab dia sebagai ketua MK, yang dimana Anwar Usman seharusnya bersikap netral dalam hal tersebut. Terus kalau dilihat lebih dalam lagi dari teori etika administrasi negara, ketidakberpihakan adalah prinsip penting yang harus dipegang oleh setiap pejabat publik untuk menjaga keadilan dan kesetaraan. Semakin menarik ya. Terus setelah itu kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu dari Alfiatul. Baik, untuk yang ketiga, Bapak Anwar Usman ini melanggar prinsip kode etik, yakni intervensi dan independensi. Nah, terdapat dugaan bahwa Pak Anwar Usman ini membuka peluang campur tangan dari pihak luar dalam keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini melanggar prinsip independensi lembaga peradilan yang seharusnya keputusan ini itu bebas dari pengaruh politik maupun dari kepentingan yang lainnya. Nah, sehingga keputusan Pak Anwar Usman ini itu melanggar intervensi dan independensi sehingga menurunnya kepercayaan publik. Nah, kalau menurut saya sendiri itu sebaiknya kita ikut sertakan juga partisipasi publik, karena menurut saya partisipasi publik itu elemen atau kunci dalam etika administrasi publik, karena dengan partisipasi publik kita juga menerapkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Oh, jadi Pak Anwar Usman tadi itu lebih mementingkan kayak istilahnya ada politik kelompok tersendiri Kepentingan yang keberpihakan terhadap pihak tertentu. Nah, sangat tidak disarankan bagi seorang pejabat publik, karena mengingat lagi kembali ke poin utama bahwasanya integritas dan profesionalisme itu sebagai kunci utama orang pejabat publik untuk menjalankan setiap tugas. apalagi dia kan hakim konstitusi. Iya. Kita kan sudah 3 prinsip, masih ada satu lagi yang akan dijelaskan oleh Selona. Bisa dijelaskan untuk yang keempat. Nah, Anwar Usman ini juga melanggar prinsip fungsi lembaga, yang mana seharusnya Mahkamah Konstitusi itu kan cukup membuat keputusan yang tidak didasarkan pada pihak tertentu atau menguntungkan pihak tertentu gitu kan. Nah, seharusnya juga Mahkamah Konstitusi itu cukup membatalkan undang-undang yang melanggar konstitusi, tidak mengubahnya gitu kan. Sedangkan di sini beliau mengubah undang-undang tentang syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Iya, betul Bang. Ini kan udah kita menjelaskan tentang 4 prinsip pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman. Ini kita akan diskusi lagi mengenai pendapat kalian sebagai seorang mahasiswa ini tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman. Itu gimana? Oke, boleh. Boleh ya? Kita mulai dari siapa lagi nih buat ngobrol-ngobrol? Kita ngobrol santai aja. Oke kok. Salah atau apa? Namanya berpendapat itu kan nggak ada yang salah. Kebebasan pers. Iya, kebebasan berpendapat dari kita sebagai mahasiswa itu tadi. Mungkin dari aku dulu ya. Menurut aku sendiri terkait pelanggaran yang terjadi tadi itu dari Pak Anwar Usman sendiri itu aku lebih ke kontra itu dalam tanda kutip. Saya tidak setuju atas pendapat, maksudnya apa yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman itu sendiri, karena banyak sekali sebuah indikasi yang terjadi seperti yang kita analisis tadi terkait 4 prinsip dalam pelanggaran etika administratif itu, dan juga indikasi soal adanya kepentingan keluarga itu juga ada. Soalnya Pak Anwar Usman sendiri kan pamannya si Gibran yang akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dan sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden itu. Dan itu menurut saya itu kayak pelanggaran konstitusi yang cukup berat, dan saya sangat-sangat menyayangkan hal tersebut terjadi di lembaga setinggi itu, Mahkamah Konstitusi Negara.
ya apa ya, ini juga menjadi sorotan penting utama lah bagi kita sebagai mahasiswa administrasi negara, bahwasanya hal tersebut itu sangat menciderai sebuah konstitusi lembaga negara. Bener banget. Itu tuh bisa membuat masyarakat itu jadi nggak percaya gitu kan ya. Kayak berpikiran bahwasanya itu hanya kepentingan yang sangat-sangat menguntungkan satu pihak saja gitu ya. Tapi kan masih ada kemungkinan bahwa dengan dirubahnya itu memungkinkan untuk generasi muda yang lain, misalnya selain Gibran itu untuk maju. Itu Tapi gimana? oke, menyoroti hal tersebut itu kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Via tadi, bahwasanya harus melibatkan masyarakat kan ya Via. Dan di dalam pengambilan keputusan tersebut itu menurut saya seperti kayak diam-diam dan tergesa-gesa, dan juga sebelumnya tidak ada pemberitahuan terhadap khalayak publik untuk juga ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Itulah yang menjadi titik utama kita itu sebagai masyarakat juga kecewa dan juga curiga akan kasus tersebut, dan pada akhirnya kasus tersebut memang benar-benar melanggar etika administrasi publik sampai Pak Anwar Usman sendiri kan diberhentikan menjadi ketua MK itu sendiri. Jadi seharusnya dalam pembuatan keputusan ini, perubahan undang-undang ini, itu didiskusikan dulu terhadap masyarakat, Ya, halayak publik gitu. Iya. Kalau dari Farah sendiri gimana? Kalau aku sih lihatnya kalian kan tadi udah banyak ya nyebutin apa-apa aja tuh. Aku cuma nyorotin di bagian yang tindakannya Pak Anwar Usman ini udah merusak citranya MK dari pandangan masyarakat ke MK-nya gitu. Karena dia udah mencoreng prinsip kesopanan kayak gitu. Menarik sih kalau kita bahas soal itu kan, menyinggung pejabat publik yang waktu itu kayak hangat banget dibahas rame banget. Sempat ada demo gak sih? Sempat ada demo kan tentang ini, pelanggaran kode etik ini sempat ada kayaknya. Kayaknya sempat ada ya kalau nggak salah itu. Terus di berita di mana-mana, sosial media, televisi itu pembahasannya pasti tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan sama Pak Anwar Usman ini. Dan Sebentar. Gimana nih misalnya kalau kejadian serupa itu terulang di masa depan? Menurut kalian gimana? Ya, menurut saya sendiri ya, kita sebagai generasi kan tentu sudah tahu lah ini masalah ini cukup krusial bagi negara. bisa dijadikan pembelajaran. Ya, bisa dijadikan pembelajaran, tapi kita juga melihatlah apa yang terjadi sekarang. Kan sekarang sudah disahkan juga kan. Itu baik apa enggak, nanti kita bisa ambil dari situ menjadi evaluasi Dan tersendiri. dirubahnya ini kan berdampaknya Iya, positif atau negatif. negatif. Tapi menurut saya sendiri tentu ya dengan apa yang sudah kita ulik tadi, yang dari prosesnya itu sudah banyak sekali melanggar lah ya. Menurut saya negatif juga karena ini Memungkinkan untuk lembaga lain melakukan pelanggaran yang sama kan? betul Kayak seperti itu. dengan satu pelanggaran yang dinormalisasi, yang kayak dimaafkan, yang enggak, ya sudah terlanjur mau bagaimana lagi, itu memungkinkan lembaga lain untuk bisa membuat Ya takutnya dinormalisasikan. Nah, itu sangat-sangat merusak citra lembaga tinggi negara soal integritas dan profesionalitas. Nah, agar kejadian serupa itu tidak terulang di masa depan, itu sebaiknya pemerintah itu memperkuat gitu ya sistem pengawasan di setiap lembaga gitu, benar, dan memastikan sanksi yang berat untuk pelaku pelanggar kode etik biar mereka tuh jerah dan masyarakat yang lain Nggak akan pejabat yang lain maksudnya Iya, pejabat betul. yang lain itu tidak bisa mengembalikan kepercayaan publik. Iya. Terus tapi kalau sekarang harus melakukan pengawasan terhadap lembaga, berarti kan kita harus membenahi pemerintahnya dulu. Sedangkan ini kan SDM-nya nggak sih? SDM, sedangkan ini kan
dirubah karena pemerintahnya kan. Nah gini ya, itu kita mulai dari kita sendiri. Kita akan sebagai agent of change, kita belajar, berkuliah seperti ini, mempelajari tentang etika. Dari kasus ini kita bisa belajar dan kita bisa rubah dari diri kita sendiri ini. Dua hal tersebut itu sangat tidak baik. Ya, kita harus menerapkan prinsip-prinsip tentang profesionalitas dan integritas yang baik seperti apa kita lah sebagai anak muda yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan yang akan datang di Indonesia, karena pemimpin masa pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Sejauh ini sudah cukup ya, kita sudah ngobrol cukup banyak sih ini tadi dari seru banget. yang pertama yang kedua gitu. Iya. Oke, teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam diskusi kita kali ini banyak sekali memberikan sebuah pandangan-pandangan yang luas tentang bagaimana kita menyikapi sebuah isu pelanggaran etika tersebut, bahwasanya itu sangat-sangat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia karena banyak sekali melanggar beberapa etika, prinsip etika administrasi negara itu sendiri. Dan yang paling utama yang harus kita terapkan sebagai anak muda, generasi muda, bahkan mahasiswa, terkait dengan pembahasan kita kali ini tentang pelanggaran etik tersebut, ya kita belajar untuk menjadi mahasiswa yang menerapkan integritas yang tinggi agar nantinya kita bisa menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, karena Indonesia Emas tahun 2045 itu sangat menanti-nanti kita menjadi pemimpin yang terwujudnya dari kita juga untuk mengimplementasikan bagaimana apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kita kaji tentang kasus-kasus kali ini bisa menjadikan kita pelajaran suatu hal yang penting untuk nantinya kita memimpin bangsa kita nantinya di tahun yang akan datang. Nah, itu saja yang bisa kami diskusikan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.